Halo semuanya, selamat tahun baru 2022. Nah ini kalau kamu lihat ini di video pertama tahun baru ya, ini suasananya beda, settingannya bukan di studio tapi outdoor. Nah di awal tahun 2022 ini ya, biasanya kan orang-orang tuh suka bikin recap tuh ya, tahun 2021 kemarin mereka ngapain aja, terus tahun 2022 apa sih yang bakal dilakuin. Kalau di kalangan teman-teman pembaca kan suka pada bikin recap juga tuh ya, buku yang dibaca tahun 2021, terus mungkin buku-buku terbaik apa sih yang mereka baca selama tahun itu. Nah di video ini aku juga mau bikin recap 5 judul buku terbaik yang aku baca tahun 2021. Ini versi aku pribadi, dan kalau secara keseluruhan sih sebenarnya ada 34 buku ya. Dikit sih memang kalau dibandingin sama banyak teman pembaca yang lain. Makanya sekarang aku mau ngasih 5 judul buku aja dari aku sendiri. Tapi nggak cuma dari aku sebenarnya, nanti juga bakalan ada dari teman-teman pembaca lain nih. Siapa-siapa aja namanya, ntar kita lihat ya. Ini buku yang pertama, Kitab Kawin, ditulis oleh Laksmi Pamuncak, diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Nah, kalau kenapa aku suka sama buku ini sih sebenarnya alasannya udah berlapis banget. Awalnya sih karena aku suka dengan ceritanya, dengan cara Mbak Laksmi menulis ya, kasual, tapi juga isu-isu yang disampaikan itu penting. Cuman terus kan sekarang ini aku lagi develop podcast Kitab Kawin nih, adaptasi dari buku ini sama Mbak Laksmi gitu ya. Dan dalam prosesnya gitu, aku mendengar cerita Mbak Laksmi tentang proses penulisannya, kemudian tentang isu-isu yang dia anggap penting kemudian dia tuliskan, terus juga cerita dari para penyintas nih yang ada di dalam podcastnya. Aku tuh jadi makin merasa ini tuh harus dibaca oleh lebih banyak orang lagi sih. Dan setelah baca buku ini, aku juga sarankan sebenarnya untuk kamu dengerin podcastnya, karena di situ banyak cerita penting juga. Nanti kamu bisa dengerin di Spotify, namanya Podcast Kitab Kawin. Buku yang kedua, ini Tempat Paling Liar di Muka Bumi, ditulis oleh Wesley Johannes sama Theo Resia Rumte, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku rasanya sih kayak membaca buku ini mungkin di saat yang tepat ya. Jadi kayak di masa sekarang ini kan masih pandemi gitu ya, dimana ya mau pergi-pergi tuh terbatas. Terus sementara aku ngelihat juga di media sosial memang orang banyak pergi ke Bali gitu terutama. Terus mereka menikmati pantai, menikmati ombak gitu, yang aku juga merasakan kekangenan itu, tapi rasanya tuh masih nggak bisa gitu. Terus di buku ini buku puisi, walaupun bercerita tentang cinta gitu ya, Wesley itu banyak menggunakan metafora-metafora pantai. Jadi dia banyak menggunakan kata-kata ombak, pasir pantai itu sendiri, kemudian laut, yang bikin aku makin kangen dengan pantai, tapi juga dia sekaligus membayar kekangenanku itu. Buku yang ketiga, Kelap Dalam Swalayan, ditulis oleh Abi Ardianda dan diterbitkan oleh Penerbit Baca. Nah, jujur ya, ini bukunya kan genrenya psychological thriller ya. Dan biasanya tuh aku menikmati genre itu tuh dalam bentuk film gitu. Mungkin di dalam bayanganku ketika membaca, mungkin pengalamannya tuh nggak akan bisa penuh. Karena kalau di dalam film kan kita bisa ngelihat visualnya, terus juga bisa merasakan ambience-nya itu lewat efek-efek musik atau efek suara gitu ya. Tapi ternyata pas aku baca buku ini, ternyata genre psychological thriller ini memang bisa dan seru juga untuk dinikmati dalam bentuk bacaan gitu. Itu membuka pikiranku dan juga membuka perspektifku ya, bahwa aku tuh bisa melakukan eksplorasi genre lebih banyak yang mungkin aku tidak pandang sebelumnya, dan ternyata ya bisa menarik juga. Buku keempat, ini How We Met, ditulis oleh Huma Qureshi, diterbitkan oleh Elliot and Thompson Limited. Ini aku beli di Transit Santa. Nah, aku suka buku ini karena somehow ngerasa cukup relate aja ya dengan pernyataan dia di buku ini. Jadi salah satunya tuh di awal dia menulis kalau sebelum menulis buku ini dia tuh merasa cerita hidupnya sebenarnya nggak ada yang spesial gitu. Dia ketemu dengan suaminya di dating apps, terus ya udah gitu aja. Tapi memang setelah di-encourage sama teman-temannya, dia akhirnya jadi menulis buku ini. Jadi ini mengingatkanku juga ke diriku sendiri ya, karena kadang kalau misalnya lagi ngumpul gitu ya, aku suka ngerasa kayak males lah aku nyeritain tentang cerita hidupku gitu ya. Aku tuh lebih sering memang menjadi pendengar daripada pencerita. Tapi ya makin kesini dengan bikin podcast, kemudian dengan sharing buku-bukuan ini, aku ngerasa memang kita semua tuh harus bercerita ya. Apapun yang kita ceritakan, bisa jadi tuh yang ngerasain manfaatnya bukan kita, tapi orang lain. Jadi kalau misalnya ada dari kamu yang merasakan hal yang sama kayak aku gitu ya, aku sih saranin buat kamu baca buku ini sih.
Buku yang kelima, Lebih Senyap dari Bisikan, ditulis oleh Andina Dwi Fatma. Ini diterbitkan sama Sastra Gramedia Pustaka Utama ya. Nah, aku sempat ngebahas buku ini sebelumnya, bareng buku-buku lain ya, ada di video yang ini. Jadi ini tuh ceritanya kan tentang keputusan-keputusan yang salah gitu ya, yang mengakibatkan ya sebuah pernikahan itu jadinya kacau balau gitu. Ini apa ya, kayak jadi pengingat gitu ya, untuk mungkin nggak merasa FOMO ketika society itu membicarakan apa, ya kita sebenarnya nggak harus ikut-ikutan di situ gitu. Misalnya aja nih, aku ngumpul-ngumpul sama temenku gitu ya, yang mereka semua udah punya anak, dan topiknya mereka itu, ya mereka lagi ngomongin anak semua di situ, dan aku ngerasa kadang nggak nyambung aja gitu. Kadang suka mikir ya, apakah memang di fase kehidupan sekarang tuh harus berpikir atau harus juga melakukan apa yang mereka lakukan gitu. Tapi ketika memang sudah keluar dari lingkarannya, maksudnya udah selesai waktu ngobrolnya, kemudian mengambil waktu sendiri, aku juga berpikir kayaknya kalau memang memaksakan diri cuma demi bisa ngobrolin hal yang sama gitu ya, senasib sepenanggungan, ya kayaknya nggak gitu juga sih. Itu akan membuatku menderita juga. Jadi kalau misalnya ada dari kamu nih yang merasakan hal-hal semacam itu ya, kayak keputusan menikah, keputusan punya anak, nah aku saranin kamu baca buku ini sih. Nah, itu tadi 5 judul buku terbaik tahun 2021 versi aku ya. Terus kan tadi aku udah bilang nih, ada teman-teman pembaca juga yang mau berbagi judul-judul buku terbaik versi mereka. Kita lihat yuk ada siapa aja. Halo, nama gue Aya, seorang booktuber dan juga penyuka novel-novel misteri, thriller, dan juga crime. Karenanya di kesempatan kali ini gue mau ngerekomendasiin 5 judul buku dari genre tersebut yang udah dibaca tahun ini dan bagus banget. Yang pertama ada Real Face yang ditulis oleh Chinen Mikito. Kemudian ada Ferris Wheel at Night yang ditulis oleh Minato Kanai. Kemudian ada The Turn of the Key yang ditulis oleh Ruth Ware. Selanjutnya ada Salvation of a Saint yang ditulis oleh Keigo Higashino. Dan terakhir ada Second Sister yang ditulis oleh Chan Ho-kei. Semoga rekomendasinya cocok juga di kamu ya. Hai semuanya, kenalin nama aku Cynthia dan kali ini aku pengen ngerekomendasiin kalian ada 5 buku yang menurut aku keren-keren banget. Dan ini semuanya aku baca di tahun 2021. Yang pertama itu adalah The Things You Can See Only When You Slow Down, karyanya Haemin Sunim. Kemudian yang kedua itu adalah 9 Spasi, karyanya Ivan Devawing dan juga Siska Marsudi. Yang ketiga ini aku suka banget, Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karyanya Gil Baiwo. Mungkin ada juga udah baca ya. Kemudian selanjutnya itu adalah Homebody, karyanya Rupi Kaur. Ini aku juga suka banget. Dan yang terakhir itu adalah Child Free and Happy, karyanya Victoria Tunggono. Nah, semoga 5 rekomendasi ini bisa kalian baca dan kalian juga suka ya. Bye! Halo, nama saya Wahyu Novianto. Saya biasa dipanggil Y dan punya akun Instagram @wywithbooks. Dan ini 5 bacaan favorit saya tahun 2021. Pertama, Lebih Senyap dari Bisikan, karya Andina Dwi Fatma. The Unbearable Lightness of Being, karya Blan Kundera. Happy Stories Mostly, karya Norman Erickson Pasaribu. At Nightfall Blood is Black, karya David Diop. Dan Clara and the Sun, karya Kazuo Ishiguro. Terima kasih. Nah, itu tadi judul-judul buku terbaik tahun 2021 versi teman-teman pembaca. Setelah ini masih ada lagi nih teman-teman pembaca yang mau ngasih kamu juga judul-judul buku versi mereka ya. Tapi sebelum itu, beberapa waktu lalu tuh aku juga sempat buka kolom di Instagram Story. Nanya juga dari teman-teman followers nih yang juga pembaca buku, buku-buku terbaik apa sih yang menurut mereka wajib baca gitu ya tahun 2021. Dan mereka udah ngasih banyak banget hasilnya. Nanti aku akan ngasih hasilnya ini di akhir video, ntar kamu lihat. Cuman yang aku seneng nih dari hasil-hasilnya itu ternyata kurang lebih mungkin sama gitu ya. Kayak aku banyak yang baca buku Indonesia juga, terus banyak yang pembaca fiksi. Kayak pembaca fiksi tuh bisa 70% gitu. Tapi ada juga buku-buku non-fiksi dan buku puisi juga ada. Nanti kita lihat sama-sama, tapi sekarang kita lihat lagi dulu judul-judul buku terbaik dari beberapa teman pembaca lagi nih. Halo, gue Grace. Gue kali ini mau ikutan ngasih rekomendasi buku yang bagus yang udah gue baca sepanjang 2021. Jadi bisa juga nih buat bahan TBR kalian untuk 2022. Pick yang ditulis oleh Anders Ericsson dan Robert Poole. All the Rage yang ditulis oleh Darcy Lockman. The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel.
Dan yang terakhir ada The 48 Laws of Power yang ditulis oleh Robert Greene. Halo, aku Uca, pemilik akun Enthalpy Books. Ini 5 buku favoritku tahun 2021. Yang pertama, Potret Keluarga Reda Gaudiamo. Keajaiban Toko Kelontong Namiya, Keigo Higashino. Matondo, Para Raksasa, dan lain-lain hal, Roni Agustinus. Cerita-cerita hina, Paulina Flores. 1Q84 Haruki Murakami. Halo, aku Hestia, inisiator dari Baca Bareng, sebuah klub buku senyap. Pada video kali ini, aku ingin memberikan 5 judul yang aku rekomendasikan setelah aku membaca judul-judul di tahun 2021. Kita mulai ya. Yang pertama ada bukunya Rutger Bregman, judulnya Humankind. Meskipun dia tebel, tapi jangan terintimidasi. Tenang aja, karena isinya sangat-sangat menyenangkan dan memberikan perspektif baru mengenai humankind. Seperti judulnya, itu soal kemanusiaan dan peradaban manusia. Lalu selanjutnya untuk urutan kedua ada Think Again dari Adam Grant. Ini nggak terlalu tebal dan ini kayaknya baru ada dalam bahasa Inggris karena barusan banget terbit di Februari 2021. Ini menjelaskan mengenai pola pikir manusia dan rasanya semakin relevan di dunia kita yang serba tidak pasti seperti sekarang ini. Lanjut ada buku Invisible Women, tulisan dari Caroline Criado Perez. Buat teman-teman yang pingin tahu seperti apa sih ketimpangan gender dalam penyajian sebuah data, kayaknya perlu banget buat baca ini. Yakin deh, baca ini bikin bener-bener eye-opening dan kayaknya kita bakal paham kenapa sih kok sepertinya ada data-data tertentu yang disajikannya tidak inklusif kali ya. Lanjut, ada buku dari Shiori Ito, judulnya Black Box. Ini adalah sebuah memoir dan perlu teman-teman ketahui, aku kasih ini trigger warning karena bercerita soal bagaimana si Shiori Ito sebagai korban dari pemerkosaan melakukan pelaporan, penyelidikan hingga berusaha agar si pelaku ini ditangkap dan benar-benar diberi hukuman sebagaimana mestinya. Dia ringan dalam artian dia tidak terlalu tebal, tapi beneran deh kalau baca ini pastikan teman-teman dalam keadaan emotionally stable. Lalu yang terakhir ada buku yang wah gila sih, ini buku di akhir tahun yang aku baca dan langsung aku kasih rating 5 dari 5. Bukunya Philippa Perry yang judulnya The Book You Wish Your Parents Had Read. Buku ini bercerita atau menjelaskan tentang pola parenting atau pola asuh. Tapi sebenarnya nggak harus buat teman-teman yang akan punya anak atau yang sudah punya anak, melainkan untuk kita-kita semua. Kenapa? Untuk ngeberesin inner child trauma dalam hidup kita, sehingga nantinya relasi antar manusia menjadi lebih baik. Itu tadi 5 judul yang aku rekomendasikan yang udah aku baca sepanjang 2021 dan kayaknya perlu buat teman-teman baca juga. Thank you, bye-bye. Halo teman-teman, saya Deska, pemilik dari akun Deskanto atau Deskanto 2. Berikut buku yang saya baca pada tahun 2021 dan saya rekomendasikan ke teman-teman. Buku yang pertama adalah buku dari Eleki Ahmadi yang berjudul The Concubine. Buku yang kedua adalah The Clay Marble, karangan Min Phong Phuc, penulis Kamboja. Yang ketiga merupakan buku favorit saya, The Story of Jandara dari penulis Thailand Utsana Plengtham. Yang keempat ini merupakan buku puisi Map, karangan Wisla Kasimborska. Dan yang terakhir merupakan penyair favorit saya, Mary Oliver, dengan bukunya berjudul The Dog Songs. Terima kasih. Nah, itu tadi kamu udah menyimak judul-judul buku terbaik tahun 2021 dari 7 teman pembaca. Ada Hestia, ada Aya, ada Uca, ada Wai, ada Cynthia, ada Gris, dan ada Deska. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat 7 teman bookstagrammer dan booktuber ini yang udah berbagi. Nah, sekarang kita lihat yuk, yang dari Instagram story, ini judul-judul bukunya apa aja nih? Siapa tahu bisa jadi buat daftar bacaan kamu kan tahun 2022. Yuk.
Nah, itu dia tadi judul-judul bukunya. Ada dari kamu yang udah baca juga mungkin, atau kamu juga mau ngerekomendasi ini, judul buku terbaik versi kamu tahun 2021, nanti tulis aja di kolom komen ya. Segitu dulu videonya, terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya suka boleh di like, kalau nggak suka di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa videonya bermanfaat, share ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, dan tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kalau misalnya ada video terbaru. Lalu terakhir, follow Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!